Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Masih kita akan lanjut ya di segmen Tanya Sekilas IT. Kita langsung saja ke pertanyaan yang udah ada, karena ini banyak banget. Oke, let's go. Pertanyaan pertama datang dari Rama Dwi Putra 7538. Bang, 2200G plus P106 100 itu performanya gimana? Plus pakai power supply 400 watt kuat nggak? Oke, bentar, saya cerna dulu ini pertanyaannya. Bang, ini udah jelas Ryzen 3 2200G dan P106 100 itu performanya gimana? P106 100. Oh, mungkin ini pertanyaan P106 tuh kode name dari GPU ya. P106 ini tuh termasuk GPU Pascal, kemungkinan GTX 1060 ya, dengan arsitektur Pascal yang dirilis tahun 2016. Ya, kalau saya salah coba komentar aja di bawah ya. Si GTX 1060 ini punya spek 6 GB 192 bit GDDR5 dengan TDP 120 watt. Jadi pertanyaannya, kuat nggak pakai power supply 400 watt? Kuat banget ya teman-teman, karena si GTX 1060 ini direkomendasikan hanya 300 watt aja, tapi harus pakai power supply yang berkualitas dengan brand yang serius ya membuat produksi power supply-nya. Jadi cari power supply dengan brand yang terpercaya. Oke, itu ya. Jadi harus ngertiin dulu pertanyaannya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini masih masuk akal gitu pertanyaan. Oke, lanjut. Ini dari Honlus. PGA PCIe Gen 4 bisa dipasang di mobile PCIe Gen 2? Enggak. Bisa jawabannya, karena PCI Express ini tuh backward compatible ya. Artinya GPU PCIe 4.0 akan tetap berfungsi pada slot PCI Express yang lebih lama atau di bawahnya ya, seperti PCIe 2.0 ini. Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman. Bisa aja nanti ada batasan dari PCI Express kali 8 dan kali 16-nya. Misalkan RTX 4060 yang berjalan di PCIe 4.0 kali 8. Kalau dipasangkan di motherboard PCIe 2.0 kali 16, untuk gaming penurunannya ada, tapi nggak terlalu signifikan. Tapi kalau untuk penggunaan AI seperti workload AI, rendering besar AI, perbedaan bandwidth ini tuh sangat mempengaruhi sekali. Jadi ini bakalan kerasa kalau misalkan si GPU yang PCIe-nya udah modern dipasang di motherboard yang jadul. Nah, performanya terasa ketika menjalankan AI. Tapi intinya sementara ya bisa dipasangkan, mungkin nanti ada sedikit batasan, tapi sambil nunggu upgrade CPU dan motherboardnya ya nggak apa-apa, bisa ditancap dulu aja gitu, aman kok ya. Lanjut, ini pertanyaan kesekian lah ya. Ini dari Rona Azahri. Kang mau nanya, saya kan punya Prosi Xeon E3 1220 P3. Apakah bisa dipasang di motherboard H81 merek lokal seperti Penomer X, Kaizen, Paro? Ya, takutnya udah beli malah nggak support sama prosesornya. Oke, kita lihat dulu ya. Si Xeon E3 1220 P3 ini tuh masuk ke arsitektur Haswell. Jadi Intel generasi keempat dengan soket 1150. Ya harusnya ya bisa gitu ya. Motherboard H81 dari mereknya Penomer X, Kaizen, dan Paro ini soketnya sama ya, LGA 1150. Terus diperuntukkan juga untuk Gen 4. Ya oke-oke aja. Tapi harus diperhatikan, prosesor ini tuh panas ya. Jadi PRM H81 bisa kuat nggak nahan beban si prosesor Xeon ini kalau misalkan pekerjaannya full load. Dan jangan lupa kalian harus pakai cooler yang bagus untuk bisa menjaga suhu si prosesor Xeon ini tetap adem ya, walaupun motherboardnya dari brand-brand yang kayak gitu ya. Cooler CPU harus diperhatikan. Lanjut, ini dari Pida Firdan PL5FV. Tanya bang, RTX 4070 Super disandingkan kubu merah apa biru ya bang yang cocok? Kebutuhan buat produktivitas plus game. Merah atau biru ya cocok-cocok aja ya buat gaming produktivitas. Oke, RTX 4070 Super sih menurut saya lebih oke pakai Ryzen 5 7500F atau Ryzen 7 8700F. Itu duet yang harmonis gitu, yang pas banget. Oke, kita lanjut lagi dari Zarbe 2061. Bang, saya ada PC Core i5 2400. Kalau up PGA GTX 1050 Ti, cocokkah untuk game AAA dan streaming kayak Valorant gitu? Kalau untuk game AAA ini agak berat ya, apalagi dipakai streaming. Beban CPU i5 generasi kedua ini tuh bakalan pas-pasan. Kalau GPU-nya sih ya masih oke lah ya, 1050 Ti cukup ya. Kalau misalkan mau lebih leluasa, upgrade aja prosesornya ke i7 3770 karena motherboardnya yang i5 240 H61 soket 1155 itu masih sama dengan Core i7 3770. Jadi ya saran saya sih upgrade si CPU-nya gitu ya. Kalau GPU-nya ya oke lah, masih bisa streaming di 1080p low.
Masih ada teman-teman, kita akan lanjut lagi ya. Ini dari Fun Fresh Gaming 150. Bang, mobo gue MSI H81 P32L untuk sekarang pakai Core i5 4590. Kalau gue upgrade ke Xeon E31230 V3 apakah bisa, Bang? Oke, ini Xeon lagi ya. Saran saya sih ini udah oke ya, pakai 4590, nggak usah upgrade ke seri Xeon teman-teman. Sayang aja gitu, nanti peningkatan untuk dipakai main game ya gitu-gitu aja. Lebih baik kumpulin aja duitnya untuk upgrade gede ya ke DDR4. Pertama, di sini tuh Xeon agak panas, jadi kalian harus perhatikan juga nih, khusus yang tanya ini harus perhatikan cooler CPU-nya ya, harus bisa menahan panas prosesor Xeon ini. Terus peningkatan buat gaming juga ya biasa-biasa aja, kecuali kalau untuk render-render berat ya bolehlah pakai Xeon dengan syarat pendingin CPU-nya harus bagus. Lanjut, ini dari M Taufik NMTN gitu ya. Kalau budgetnya mepet untuk rakit PC mini ITX AM5, apakah pilih Mobo A620 udah cukup? Soalnya banyak yang malah nyaranin ngambil B650. Oke, gini ya. Kalau pakai prosesor yang TDP-nya kecil, ya oke lah, gas aja gitu pakai A620. Motherboardnya udah dibuat, udah pasti bisa gitu menahan prosesor Ryzen, khususnya Ryzen 7000 series ya, yang TDP-nya enggak terlalu gede-gede amat seperti Ryzen 7500F, itu TDP-nya 65 watt, asalkan nggak usah di-OC, biarkan default aja. Dan satu lagi, karena ada software bawaan dari AMD yakni Ryzen Master, aktifkan Eco Mode ya, supaya si prosesornya nggak terlalu bengkak banget gitu ya, jadi adem-adem aja. Jangan lupa, karena ini mini ITX, maksimalkan airflow di dalam casing si PC-nya. Ya nggak apa-apa, gaskan aja mau mini ITX pakai A620 juga menurut saya sih oke-oke aja. Terus GPU-nya pakai yang low profile juga bisa, RTX 4060 itu cukup kok, aman. Lanjut, ini dari Tamer V4B. Bang, bagusan RTX 3050 Zotac atau Colorful? Ya, menurut saya sih dua-duanya bagus. Yang penting pakai power supply yang berkualitas dan beli GPU-nya baru, jangan second. Itu udah dijamin bagus ya. Oke, ini terakhir aja nih ya, dari Mama Sajah E2D. Bang, i3 4170 Fit GTX 1050 performanya gimana? Rencana mau dirakit. Oke, buat PC kere hore ini udah lebih dari cukup. Budgetnya di bawah 3 jutaan udah dapat ya. Asalkan titip aja dari saya, pakai motherboard yang bener-bener bagus. Mau beli H81 dengan kondisi baru dari merek-merek yang biasa seperti Phenom RX, Kio, Paro yang kayak gitu, itu boleh-boleh aja. Karena biasanya mereka udah kasih 1 tahun garansi ya teman-teman. Jadi ya udah nggak apa-apa, titip saja kalau misalkan beli atau rakit PC kere hore, motherboardnya yang berkualitas ya, yang bagus gitu ya, yang benar-benar punya garansi yang yakin kalau misalkan motherboardnya ini nggak ada masalah. Nah gitu teman-teman, gimana menurut kalian setelah tadi saya jawabin pertanyaannya? Mudah-mudahan bisa ngebantu ya, khususnya yang udah nanya di komentar gitu. Terus kalau kalian mau nanya juga, jangan lupa kasih hashtag tanya sekilas IT. Atau kalau mau kasih saran, ngasih rekomendasi, atau ngasih masukan atau tambahan dari jawaban saya, boleh banget tulis aja di kolom komentar. Karena nantinya komentar-komentar kalian di bawah tuh bakalan banyak yang baca ya, jadi banyak ngebantu teman-teman yang kebingungan mencari jawabannya. Ya, simpan aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adaha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Pengalaman pakai memori RAM DDR4 di puluhan rakitan PC, saya pakai XPG Spectric D50. SSD dapat, performa garang dan kestabilan ini bisa diandalkan. Terbukti sampai sekarang belum ada kendala. Apalagi sekarang XPG dan ROG berkolaborasi memproduksi memori RAM Spectric D50 yang bersertified ROG. Kelebihannya ketika disetting di BIOS ada XMP tambahan yang bersertified ROG. Kita tinggal aktifkan saja dan speed berjalan lebih tinggi daripada defaultnya, yakni di 3800 MHz CL17. Ketika saya uji di memori benchmark, saat default hanya mendapatkan speed read 36.747 megabit per second, latensi di 69,6 nanosecond. Dan ketika berjalan di XMP ROG certified-nya, speed read ini meningkat menjadi 51.281 megabit per second dengan latensi hanya 52,7 nanosecond aja. Pengguna awam juga bakalan bisa menikmati kecepatan ini. Hanya cukup pilih XMP ROG di BIOS aja tanpa harus pusing overclock dan PC kita jauh lebih kenceng. Info harga terupdate bisa cek link di deskripsi.